Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha abwabal jinan li'ibadihi s-shaimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari ke-20 ini, insya Allah kita sama-sama merenungkan surat Al-Baqarah ayat ke-34, yakni makna kalimat usjudu li Adam, bersujudlah kepada Adam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka para malaikat bersujud kecuali iblis. Dia enggan dan menyombongkan diri, dan jadilah ia termasuk golongan orang yang kafir. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menyempurnakan penciptaan Nabi Adam alaihissalam, telah meniupkan ruh kepada Adam alaihissalam, maka Allah berfirman kepada malaikat, kepada iblis juga, usjudu li Adam, bersujudlah kalian kepada Adam alaihissalam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama memiliki perbedaan pendapat terkait dengan lafaz usjudu li Adam, bersujudlah kepada Adam. Di antaranya para ulama mengatakan ini bukan berarti menunjukkan Nabi Adam alaihissalam itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan malaikat. Mereka mengatakan qalu wa dzalika yadullu ala annahu kana afdalu minhum. Ketika ada yang berpendapat bahwa kalimat itu menunjukkan bahwa Nabi Adam lebih utama daripada malaikat, wal jawabannya adalah anna makna usjudu li Adam, maka makna daripada bersujudlah kalian kepada Adam, usjudu li, jadi bersujudlah wahai kalian malaikat dan iblis, kata Allah, li kepadaku, mustaqbilina wajha Adam, tapi arah sujudnya itu adalah kepada Nabi Adam alaihissalam, menghadap Nabi Adam alaihissalam. Sehingga ketika kalimat firman Allah wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, kami mengatakan kepada malaikat, kata Allah, usjudu li Adam, bersujudlah kepada Adam, mustaqbilina wajha Adam, bersujudlah mengarah kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi sujudnya tetap diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, hal yang mirip juga terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi. Dirikanlah oleh kalian salat ketika matahari tergelincir. Liduluki syamsi ai inda duluki syamsi. Jadi makna liduluki syamsi bukan bersujud kepada tergelincirnya matahari, bukan bersujud kepada matahari terbenam, namun maknanya adalah inda duluki syamsi, pada saat atau ketika matahari terbenam. Sujudnya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Shad ayat yang ke-72. Wa qauluhu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan aku, kata Allah, aku tiupkan dari ruh ciptaanku, yakni kepada Adam alaihissalam, faqa'u lahu sajidin, maka hendaklah kalian tersungkur kepadanya dalam keadaan bersujud. Maksudnya adalah
faqa'u li 'inda itmami khalqihi. Hendaklah kalian tersungkur bersujud kepadaku, kata Allah, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, 'inda itmami khalqi, saat sempurna penciptaan Adam alaihissalam, wa muwajahatikum iyahu sajidin. Akan tetapi memang wajah kalian, arah kalian menghadap sujud itu kepada Adam alaihissalam. Sedangkan sujud itu sendiri ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan bahwa qad bayyana annal masjudalah la yakunu afdal minas sajid bidalilil qiblah. Bahwa sesungguhnya kami telah jelaskan, kata beliau, al-masjud, orang yang disujuti, ya, benda atau makhluk yang disujuti, la yakunu afdal, tidak menunjukkan lebih afdal minas sajid, dari orang yang bersujud, bidalilil qiblah, dengan dalil kiblat. Beliau jelaskan ketika Nabi SAW menghadap ke arah Ka'bah sebagai kiblat, itu bukan berarti bahwa kiblat itu lebih utama daripada Muhammad SAW. Ketika orang-orang yang beriman sujud ke arah Ka'bah, itu bukan berarti orang-orang beriman itu tidak lebih mulia dibandingkan Ka'bah. Jadi annal masjuda lahu la yakunu afdal minas sajid, bahwa yang bersujud itu bukan berarti kalah afdal daripada yang disujuti. Namun kiblat itu adalah arah di mana wajah menghadap, sedangkan bersujud itu sendiri diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika malaikat diperintahkan bersujud kepada Adam, mereka adalah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, namun arahnya menghadap kepada Nabi Adam alaihissalam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga dijelaskan sujud yang dilakukan malaikat kepada Adam, sebagian para ulama mengatakan ini bukanlah sujud ibadah, ya, bukan sujud penyembahan sebagaimana yang kita kenal ketika bersujud maka mereka meletakkan dahi ke tanah, ya, seperti sujudnya ketika sholat. Bukan seperti itu sujud yang dimaksudkan pada kalimat ini. Sebagian ulama mengatakan wa'ala hadza qila, dan dikatakan kana dzalika sujudu takriman li Adam. Jadi yang pertama, sujud itu menunjukkan kemuliaan, bentuk penghormatan terhadap Nabi Adam alaihissalam, wa izharan li fadlihi, dan menampakkan bahwa Adam alaihissalam itu ada keutamaan yang dimiliki oleh Adam alaihissalam, wa ta'atan lillahi ta'ala, dan ini yang paling penting adalah wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Adam kal qiblati lana, dan dijelaskan bahwa Adam posisinya bagaikan kiblat bagi kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman tidaklah mengapa ketika kiblat itu diarahkan ke Masjidil Aqsa. Sehingga Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama kaum muslimin. Bahkan diriwayatkan kurang lebih 16 bulan ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, itu beliau arah kiblatnya masih ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengalihkan arah kiblat ke Masjidil Haram. Itu tidak mengapa bagi seorang yang betul-betul beriman kepada Allah, karena sesungguhnya yang disembah adalah tetap Allah Subhanahu wa taala, dan pengalihan arah ini merupakan wujud ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ma'na li adama ila adam kama yuqalu shalla lil qiblah. Jadi makna li adam itu sebagaimana maknanya shalla lil qiblah, salat ke arah kiblat. Bukan bermakna salat menyembah kiblat, atau bukan bermakna salat menyembah atau sujud menyembah Adam alaihissalam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, an Abi Waqid qala,
Abi Waqid berkata, "Lama qadima Mu'adz bin Jabal minasyam," ketika Mu'adz sahabat Rasulullah ya tiba dari Syam, sajada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia Mu'adz bin Jabal ini adalah sujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sujud seperti salat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mada, ada apa ini?" Ya, faqal, kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qadimtu Syam fa'araituhum yasjuduna li batariqatihim wa asaqifatihim." Jadi ketika aku, kata Mu'adz bin Jabal, tiba di Syam, aku melihat mereka bersujud kepada pemuka agama mereka dan asaqifatihim, uskup-uskup mereka. Fa'aradtu an af'ala dzalika bika. Maka aku pengen, kata Mu'adz bin Jabal, melakukan itu kepada engkau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala taf'al," jangan lakukan itu wahai Mu'adz. Fa inni, maka sesungguhnya aku, lau amartu syai'an an yasjuda li syai'in, seandainya aku memerintahkan sesuatu menyembah kepada sesuatu, makhluk menyembah kepada makhluk, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Sungguh aku akan perintahkan seorang istri, ya dia harus menyembah kepada suaminya. Namun Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang makhluk atau manusia sujud kepada makhluk, sujud kepada manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini kita bisa pahami bahwa sujud yang dilakukan oleh atau dilakukan kepada Nabi Adam alaihissalam bukan sujud seperti sholat, namun sujud merupakan takriman, memuliakan ya kepada Adam alaihissalam sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam yang diberi beberapa keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu juga merupakan ketundukan malaikat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang kita bisa pahami dari beberapa pendapat ulama tentang usjudu li Adam, bersujudlah kalian mengarah kepada Nabi Adam. Semoga ini bisa menjadi wawasan bagi kita sehingga kita betul-betul semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.